Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama dengan Bu Rizky, guru paling cantik ya. Amin. Oke, terima kasih kita untuk memulai pembelajaran ini. Sebelum kita ke materi, supaya berjalan dengan lancar, dengan hikmat, kaliannya bisa, kita berdoa dulu ya. Itu tolong coba Dendi. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, setelah baca doa, semangat enggak? Semangat. Yakin? Yakin. Sekali dong, sekali lagi ya. Semangat pagi! Pagi, semangat pagi. Oke, luar biasa. Ibu mau cek dulu kehadiran untuk hari ini. Bannya Alicia. Oke. Alvino. Bunga. Hadir. Dendi. Hadir. Diana. Fadil. Muhammad Rizky. Mutiara Dewi. Nabila. Nispil. Rafasya. Raihana. Raka. Ririn. Riani. Salsabila. Sandi. Seka. Sania. Febri. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Pada semangat? Alhamdulillah. Ibu tanya berkali-kali soalnya pada diem aja. Nyantai gitu. Terus tolong persiapkan, mana bukunya? Alat tulisnya siapin. Ayo. Belajar matematika, ayo. Ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu itu kan sekarang mau belajar apa sih? Belajar bilangan bulat. Ada ya beberapa, ada yang mau saya sampaikan dulu biar nambah semangat. Oke. Wajah cemberut terlihat kurus. Cakep. Petani datang menebar humus. Cakep. Matematika perlu latihan terus, jangan sekedar menghafal rumus. Sebelum membahas ke pembelajaran hari ini, Ibu akan tentang operasi apa sih? Operasi bilangan bulat. Sebelumnya, maaf ya. Oke. Saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran bilangan materi ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Coba bacakan, Sandi. Oke, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, menganalisis hubungan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, menerapkan konsep penjumlahan, pengurangan, dan pengurangan bilangan bulat dalam konteks permasalahan. Artinya, dalam konteks permasalahan itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, bukan mistis, tapi kehidupan nyata itu. Ini tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan menyampaikan penilaiannya. Yang pertama, sikap aktif. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Oke, yang pertama Ibu jelasin aktif berarti sampai mana keaktifan kalian dalam pembelajaran
Ibu ini, atau dalam pembelajaran kita membahas tentang materi bilangan bulat ini. Yang kedua, pengetahuan kalian. Apakah kalian bisa memecahkan masalah? Apakah bisa kalian mengisi pengetahuan kalian tentang bilangan bulat? Itu seperti apa? Keterampilan. Keterampilan berarti kalian nanti setelah Ibu kasih latihan, berarti kalian harus bisa menampilkan hasilnya. Paham? Oke. Selain itu, manfaatnya untuk apa? Selalu ada manfaat di setiap pembelajaran. Mantap. Akan selalu ada manfaat di balik setiap pembelajaran. Benar nggak sih? Ya, setiap kejadian juga pasti ada hikmahnya. Jadi setiap pembelajaran itu selalu ada manfaatnya. Apalagi matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan Sehari-hari. Penting nggak? Penting nggak? Penting. Oke. Selain tujuan, selain sikap, apalagi yang mau Ibu sampaikan? Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Mungkin ini kalian nggak tahu seperti apa gitu kan? Apa sih? Jadi dalam dalam materi ini, sebelum Ibu membagikan nanti soal-soal, kalian ketika sudah dibagikan soal, ya, berarti kalian harus tahu apa nih yang harus diselesaikan. Itu, paham? Paham. Cermati dulu soalnya seperti apa, nanti penyelesaiannya seperti apa. Jadi harus tahu masalahnya apa supaya kita bisa menyelesaikan. Gitu. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Itu mah tugas Ibu, itu ya. Tugas Ibu. Alhamdulillah, tapi kalian begitu Ibu masuk sudah berkelompok gitu. Jadi Ibu tidak capek lagi, kita meminimalis waktu ya untuk kalian untuk pembelajaran. Jadi nggak usah harus membagi-bagi lagi kelompok. Terima kasih banyak sebelumnya ya. Terus yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan berarti Ibu akan keliling itu melihat bagaimana pengerjaannya. Nah, kalian kalau misalkan tidak ngerti, tidak paham, tolong jangan diam saja. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Artinya dari permasalahan itu kalian dianalisis kan, gitu, permasalahan apa gitu kan. Nah, setelah dikembangkan masalahnya itu apa aja gitu kan yang ada dalam masalah soal itu kan. Nah, setelah itu terakhir menganalisa dan mengevaluasi. Setelah dianalisa, setelah dikembangkan kita analisa, setelah dianalisa kita evaluasi. Lalu ambil kesimpulan dan terakhir berarti hasil kerja kalian harus dipresentasikan. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin? Minggu lalu. Masih ingat apa lupa ingat? Atau masih lupa nih? Ingat. Masih ingat? Raka pinter masih ingat katanya. Oke. Itu. Di sini Ibu punya perbedaan zona waktu. Perbedaan zona waktu dunia yang titik nolnya berada di Greenwich. Greenwich itu di mana, San? Di Inggris. Da apal Bu, ayat tulisanana di dia di Inggris gitu. Mun Allah tulisanana apal kelasan? Moal katanya itu. Greenwich di Inggris. Contoh. Kita lihat. Jika di Inggris jam 6, perbedaan waktu dengan Indonesia itu 7 jam. Nah, di sini sudah Ibu ada di sini keterangannya GMT positif 7 gitu. Maka di Indonesia jam berapa? 13. Jam 13. Iya. Bener nggak? Dari mana jam 13? 6 ditambah 7.
Jangan bisik-bisik, aku udah nggak kedengeran, biasa aja. Bu, 13, dari mana? 6 tambah 7, gitu. Jangan, udah bisik-bisik mah ku ibu enggak kedengeran. Oke. Sekarang, Arab Saudi mah, gampang lah Bu, itu mah. Cuma tambah 3. Saya pengen tahu, Tino, anu bengong wae nih. Kalau di Inggris jam 6, di Amerika berapa? Jam 1 malam katanya. Dari mana? Dari mana? Dari mana, Pak? 6 dikurang 5. Oke. Dari sini sudah jelas, Nok. Amerika GMT negatif 5. Maka dari 6 itu dikurangi 5. Jadi paham ya? Untuk perbedaan waktu. Nah, sekarang apa ini? Perbedaan suhu. Gambar apa? Gambar termometer. Iya. Ah, Ibu capek bacain terus. Coba kamu, Ki. Baca. Dalam beberapa kondisi akan selalu terjadi perbedaan suhu baik dari suhu udara di kondisi normal, suhu atau lainnya. Maka perbedaan dan perbandingan tersebut dapat kita hitung dengan menggunakan teknik operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Air ketika dipanaskan akan berada di suhu 100 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu air jika dibandingkan dengan suhu air yang berada di kulkas? Oke, nah ini perbedaan suhu. Nah, di sini kan air ketika dipanaskan akan berada di suhu berapa derajat Celcius katanya? 100 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu air jika dibandingkan dengan suhu air yang berada di kulkas? Gitu. Sengaja Ibu tidak ngasih di sini kulkasnya. Suhu di dalam kulkasnya berapa? Di rumah kalian punya kulkas masing-masing kan? Nah, buat pembelajaran kalian di rumah, nanti begitu pulang ke rumah kan kita haus nih. Pasti buka kulkas, langsung di pintu kulkas lihat toong berapa derajat Celcius. Nanti ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Ibu nanti buka kulkas ternyata suhu di dalam kulkas itu 50 derajat Celcius. Maka perbedaannya berapa? 50 derajat Celcius. Paham kan? Oke. Jadi persepsi yang mau Ibu sampaikan. Semua hal yang telah dipelajari tanamkan dalam hati, bawa dalam hari. Awas, simak baik-baik. Semua hal yang dipelajari tanamkan dalam hati, bawa dalam hari. Jadi setiap apa yang sudah dipelajari jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tadi kayak si Pino ditanya ku Ibu, masih lupa. Oke, sekarang saya mau bertanya pembelajaran minggu lalu tentang bilangan bulat. Saya, apa sih pengertian dari bilangan bulat? Ya? Iya, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan. Oke, betul sekali. Oke, untuk bilangan bulat. Berarti bilangan bulat itu bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Oke. Dari bilangan bulat positif, itu kan dibagi-bagi lagi. Ada bilangan apa aja? Bilangan cacah dan bilangan asli. Oke, tadi kata Miss Pil katanya bilangan cacah yang pertama kali menyebutkan. Apa itu Miss Pil bilangan cacah? Bilangan yang dimulai dari 0. Kalau bilangan asli? Bilangan yang dimulai dari angka 1. Alhamdulillah, berarti kalian masih ingat.
tidak lupa-lupain. Harus diingat. Oke. Sekarang kita masuk. Perhatikan sebelum Ibu membagikan LKPD ya. Kenapa belum saya bagikan? Soalnya kalau udah dibagikan pasti fokus ke kerjaan kalian, ya kan? Nggak fokus merhatiin gurunya yang cantik, enggak. Gitu. Jadi fokusnya ke LKPD. Lihat dulu. Apa? Mari kita coba. Oke, di sini ada gambar apa? Koin. Ada 2 koin. Berwarna hijau dan berwarna merah. Di mana hijau itu positif dan merah itu negatif. Oke. Ini. Yang seperti tadi Ibu sampaikan, kita harus menganalisis sebuah masalah. Permasalahannya, dalam sebuah kondisi permainan terdapat 2 kelompok yang memainkan permainan koin. Paham sampai sini? Ada berapa kelompok kan? 2. Ada 2. Oke. Koinnya berjumlah 10. Koinnya berjumlah 10 dengan 2 sisi warna yang berbeda. Hijau untuk positif dan merah untuk negatif. Di sini sudah jelas ada cara permainannya. Yang pertama, setiap kelompok masing-masing 10 kesempatan untuk melempar koin. Yang kedua, bila muncul warna hijau, maka nilainya positif. Sedangkan bila merah, maka negatif. Apa sih yang mau dicari sama Bu Rizky tadi? Next. Oke. Ada 2 kelompok. Ini permainannya di kelompok pertama. Ada siapa? Ada Andopi dan Andrea. Oke. Yang kedua? Ada Vincent dan Desa. Di sini kalian sudah bisa melihat hasilnya seperti ini. Hijau berapa, merah berapa. Kelompok 2 juga hijau berapa, merah berapa. Gitu. Oke. Di sini silahkan diisi LKPD-nya. Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan. Dan yang akan kita cari itu adalah pemenangnya. Oke, untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Mohon maaf, perhatikan dulu sebentar sebelum kalian melihat, sebelum kalian mengerjakan. Ketika kalian ada yang tidak paham, tolong tunjukkan. Bu, saya tidak paham. Oke? Saya kasih waktu. Di sini sudah tertera kalau tidak salah waktunya. Di LKPD-nya saya kasih waktu 35 menit. Oke? Ya. Ingat tadi yang pertama harus aktif gitu. Jadi tidak boleh masing-masing, kerjakan secara berkelompok. Ya memang sudah berkelompok, artinya bareng-bareng. Namanya berkelompok itu tidak boleh saling mengandalkan. Oke, silahkan kalian mengerjakan. Kalau tidak paham, enggak tanya sama ibu.
Oke, sudah selesai semuanya? Kalau sudah, mana ya punya ibu? Dari hasil permainan di atas, silahkan diskusikan kelompok mana. Oke, pertanyaan ibu, siapa pemenangnya? Kelompok 1. Kenapa bisa kelompok 1? Karena positifnya bisa lebih banyak. Kok bisa lebih banyak? Mendapatkan lebih banyak. Oke. Ya, siapa yang bisa mempresentasikan kelompok mana? 1, 2, 3. Perhatikan semuanya. Dari kelompok Sania, kalian bisa menanggapi, bisa juga menyanggah kalau misalkan tidak sesuai dengan kelompok Sania ya. Oke, perhatikan. Kesimpulan yang dapat diambil dengan permainan koin ini, kelompok 1. Skor Andovi, 7 ditambah negatif 3 itu akan sama dengan 7 dikurang 3, yaitu 4. Skor Andreas, 5 ditambah negatif 5 itu akan sama dengan 5 dikurang 5, yaitu 0. Kelompok 2. Skor Vincent, 5 ditambah negatif 5 itu sama dengan Andreas, yaitu 0. Skor Desta, 6 ditambah negatif 4 itu sama dengan 6 dikurang 4, yaitu 2. Jadi pemenangnya adalah kelompok 1 karena mendapatkan koin positif terbanyak, yaitu 4. Dari kedua penskorannya itu, maka berlaku A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Oke, tepuk tangan dong. Setelah saya pahami dari kelompok Febri dan Rapasya, maka dapat disimpulkan 12 kurang 8 itu sama dengan 12 tambah negatif 8, dan 11 kurang 9 itu sama dengan 11 tambah negatif 9. Maka berlaku Maka berlaku A tambah B A ditambah B sama dengan A A ditambah B A ditambah negatif B ditambah negatif. Udah? Ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Dari kesimpulan, tapi tepuk tangan dulu dong, udah berani. Dendi. Ayo. Perhatikan. Jadi katanya menyimpulkan dari sini. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Ada tidak? Tidak ada? Oke. Sekarang Ibu mau menjelaskan ya. Gitu. Karena apa? Di sini Dendi katanya dilihat dari sini, memang ini sangat berhubungan dan sangat berkaitan gitu. Cuma didapatnya A ditambah B sama dengan A ditambah negatif B itu. Di sini ada kayak ada janggal gitu, tapi kita buktikan. Yang pertama untuk kelompok 1, untuk Febri dia pengurangan ya. Pengurangan. Berarti saya anggap ini adalah nilai A. Ini nilai B. Benar tidak? Oke, didapat berarti A dikurang B. Benar kan? Oke, sekarang di sini A-nya berapa? A-nya 12. Yang atas ya A. Ini perumpamaan baru satu kelompok saja ya. Itu. Ini A, ini B. Betul? Oke, 12 ya dia 12. Berarti 12 itu apa? A. Ini apa? Ditambah. Negatif apa? Negatif. Seperti ini ya. Sekarang kita gabungkan antara kelompok Febri dengan kelompok Rafa. Kita gabungkan. Kejauhan. Saya tulis ulang, ya kan? A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Berarti ini kan
Terima kasih semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata sekarang materi yang sudah Ibu sampaikan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah selesai. Yang mau Ibu sampaikan, sekarang Ibu mau tanya sama kalian, penting tidak pelajaran matematika? Penting. Selain dari tadi permasalahan yang sudah Ibu gambarkan di depan, yang pertama tentang zona waktu, yang kedua tentang perubahan suhu, terus permasalahan yang kalian cari itu tentang apa? Iya, ini bilangan bulat. Yang kalian cari tadi tentang apa? Mencari yang menang dan yang kalah. Permainan ya, itu. Ada lagi nggak? Matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mencari apa lagi? Banyak. Contohnya? Bayar hutang. Itu mah nomor 1 ya. Makanya harus bisa ya. Itu. Nah, makanya sangat penting. Bismillah, alhamdulillah. Mulai dari sekarang yang tidak suka dengan pelajaran matematika harus suka. Karena pada dasarnya semuanya itu mudah kalau kita mau mempelajari. Ingat tadi manfaat sudah Ibu kasih tahu. Terus tanamkan dalam hati, bawa dalam hari. Niatkan semuanya lillahi ta'ala. Oke, untuk hari ini Ibu mau tanya lagi. Gimana sih pembelajaran hari ini? Menyenangkan, walaupun susah, walaupun riet katanya. Oke, apapun itu alasannya, Ibu doakan semoga kalian bisa, kalian pinter. Alhamdulillah, nanti kalian pulang ke rumah, istirahat. Jangan lupa yang pertama, terus makan. Lamun Ibu nitah belajar mah belum tentu gitu. Intinya kewajiban kalian tolong jalankan dulu gitu. Sholat, terus makan, habis makan istirahat gitu. Paham? Jangan pernah dijadikan beban, enjoy saja. Paham? Beneran? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita menutup, kita mengakhiri, tolong diawali dengan doa, maka kita pun harus ditutup dengan doa. Mangga, Dendi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dilaksanakan dengan lancar. Sebelum kita pulang, maka kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mati mulai. Alhamdulillah ya, semoga kalian pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan, yang bawa motor hati-hati, bawa motornya jangan ugal-ugalan dan jangan cabe-cabean. Gitu. Kalian kan bawa motor suka cabe-cabean, ya, bertiga, gitu. Hati-hati, gitu. Utamakan keselamatan kalian. Oke, Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa di rumah buka lagi materi yang akan datang. Ibu akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian. Sebelum Ibu menjelaskan, tolong di rumah buka-buka aja. Gitu. Baca, jangan mentang-mentang dibuat baca-baca ya. Gitu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.